Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu yang spesial hari ini ya. Silakan duduk jemaat sekalian. Ini adalah hari kebangkitan Yesus Kristus. Kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus. Dan oleh karena itu, hari ini saya tidak akan melanjutkan di dalam Matius. Nanti akan kita lanjutkan lagi di kali berikutnya, karena dalam pembelajaran kita di Matius kita masih dalam fase kematian Yesus Kristus ya, masuk pengadilan Yesus Kristus. Tapi hari ini kita ingin belajar tentang kebangkitan Yesus Kristus. Dan saya ajak kita buka Alkitab kita bersama. Empat Injil menceritakan kebangkitan Yesus. Dan bukan hanya Injil, bahkan surat-surat juga menceritakan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi ada banyak sekali materi yang bisa kita pelajari. Tapi hari ini saya ajak kita melihat Yohanes pasal 20. Dan kita akan melihat, sebenarnya fokus saya hari ini nanti di ayat 11 sampai 18. Ya, tapi saya akan ajak kita baca dari ayat 1. Ya. Jadi Yohanes pasal 20 ayat 1 sampai ayat 18, tapi nanti kita fokus di ayat 11 sampai 18. Dan kalau sudah dapat, silakan mengikuti dengan seksama di dalam Alkitab masing-masing. Demikian firman Tuhan saya akan bacakan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu penutupnya telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan, telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Lalu berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di situ, namun ia tidak masuk ke dalam. Datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kafan terletak di situ, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tetapi terlipat tersendiri di tempat yang lain. Sesudah itu masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah murid-murid itu ke rumah. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua malaikat berpakaian putih, yang satu duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku terus, sebab aku belum naik kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang aku akan naik kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa
Engkau ya telah mengirim Yesus Kristus bukan saja untuk mati dari kayu salib, namun kematian itu kematian yang berkenan kepadamu, sehingga Tuhan kami Yesus Kristus bangkit kembali dari antara orang mati. Dan Tuhan, Engkaulah yang telah bangkit, Engkau hidup sampai hari ini. Dan Engkau juga menuliskan firman-Mu supaya kami memahami banyak hal. Dan oleh karena Engkau hiduplah, kami berkumpul tempat ini, kami percaya kepadamu. Dan kami ingin belajar dari firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus yang telah menghidupkan Yesus Kristus, yang juga akan menghidupkan kami. Kiranya Dialah yang menerangi hati dan pikiran kami semua pada saat ini. Pimpin kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke. Wow, saudara kasih Tuhan, luar biasa sekali. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari di sini. Tetapi saya ingin memulai dengan teringat bahwa belum lama yang lalu kita ada suatu acara jemaat kita, yaitu YSC. Mungkin jemaat sekalian ada sebagian ikut ya. Yang youth ikut YSC, sebagian yang lain tahu YSC. Di YSC itu bukan saja ada firman Tuhan yang indah, tapi juga ada pembagian kelompok, ada aktivitas kelompok, di mana anak-anak muda dibagi menjadi kelompok-kelompok, ya kemudian dikasih permainan kah, dikasih tugas lain sebagainya. Dan saya melihat kelompok-kelompok itu semua kan, mereka ada yang tanding ini, tanding itu, mereka disuruh bikin ini, bikin itu. Dan biasanya tentu misalnya suatu kelompok ditugaskan, coba kasih utusan atau wakil untuk melakukan suatu tugas atau melakukan suatu game atau lain sebagainya. Wah, mungkin kelompok itu akan berunding gitu, siapa yang akan kita kirim ya. Dan saya yakin pasti tiap kelompok akan pilih yang dianggap paling hebat gitu kan untuk tugas itu ya. Ya kalau misalnya disuruh yang fisik gitu kan, disuruh angkat beban, wah dipilih yang otot yang paling besar mungkin ya. Nah, kalau mungkin yang ada disuruh matematika atau puzzle apa, wah ini siapa yang bisa matematikanya dan lain sebagainya. Tentu tidak akan setiap kelompok itu misalnya suruh yang paling dianggap paling buruk, dianggap yang paling lemah. Tidak mungkin seperti itu. Itu adalah pemikiran manusia, saudara kasih Tuhan. Namun luar biasa sekali di sini bahwa kebangkitan Yesus ya, sebagai peristiwa yang paling penting dalam sejarah. Peristiwa yang paling momentum yang paling luar biasa dalam sejarah yang perlu disampaikan dan perlu diberitakan sampai selama-lamanya. Tuhan akhirnya memilih Maria Magdalena untuk menjadi saksi yang pertama. Dan kita tahu bahwa Maria Magdalena adalah saksi yang pertama karena itu dinyatakan di dalam Markus pasal 16. Nanti Anda boleh buka ya, Markus 16 ayat 9 dan seterusnya, berkata adalah orang pertama yang menjadi saksi kebangkitan Yesus adalah Maria Magdalena. Yang kita baca di sini. Dia yang dipilih, saudara yang kasih Tuhan. Di sekolah minggu dewasa, tadi saya barusan menyatakan, ini sangat signifikan karena pada waktu itu, pada masa itu, kesaksian seorang perempuan tidak begitu dihargai di masyarakat pada waktu itu. Tetapi Tuhan memilih Maria Magdalena ini untuk menjadi saksi pertama. Dan tanpa mengurangi hormat ya, atau tanpa merendahkan perempuan-perempuan yang hebat sepanjang zaman, Maria Magdalena kalau kita baca di sini sepertinya memerankan semua stereotip negatif yang sering orang pikirkan tentang seorang perempuan begitu ya. Kalau orang sering bilang perempuan itu lebih lemah dari laki-laki, kita baca Maria Magdalena di sini dia panggil Petrus dan Paulus, lalu mereka lari ke kubur dan Maria mungkin ikut, tapi karena dia perempuan larinya jauh lebih pelan ya. Petrus dan Yohanes sudah sampai duluan di sana, sudah celingak-celinguk segala macam, sudah pergi, baru Maria sampai ke sana. Banyak orang bilang perempuan emosional. Maria Magdalena emosional, belum apa-apa udah nangis duluan, sudah kasih Tuhan ya. Kita baca dia nangis duluan ya. Nah, ini nggak benar, tapi ada orang bilang perempuan tidak logis misalnya, gitu kan? Ya Maria Magdalena sebenarnya tidak logis juga, belum tanya apa-apa, sudah mengambil kesimpulan, Tuhan saya dicuri, Tuhan saya dicuri, nangis dan sebagainya. Jadi kita lihat di sini, sepertinya Maria Magdalena ini bukanlah saksi yang ideal begitu. Ya, dia emosional, dia kurang logis sebenarnya, dia melompat-lompat kepada kesimpulan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan pilih dia untuk menjadi orang pertama yang menyaksikan ya kebangkitan Yesus Kristus. Dan justru Tuhan pilih dia di sini
Dan kita bisa melihat ya, suatu perubahan yang luar biasa ya, di dalam semua proses yang kita lihat dari ayat 11 sampai ayat 18, sehingga saya memberikan judul khotbah saya hari ini adalah Maria ya, dari menangis sampai menginjil ya. Dari menangis sampai menjadi menginjil, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita akan melihat apa-apa saja yang dialami oleh Maria di sini berkaitan dengan kebangkitan Yesus Kristus, yang ternyata membawa pelajaran yang luar biasa bagi kita juga. Ya. Apa yang terjadi kepada Maria di sini juga perlu terjadi kepada kita, dan kita bisa menarik pelajarannya. Apa itu yang terjadi pada Maria, saudara yang kasih Tuhan? Ada 5 hal yang ingin saya bagikan di sini, 5 P yang dialami oleh Maria pada minggu kebangkitan itu. Yang pertama, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat penderitaan Maria terlebih dahulu. Penderitaan Maria. Teks dibuka dengan Maria ingin pergi ke kubur Tuhan Yesus. Kalau di tempat lain, di Matius, tadi kita baca pembacaan firman Tuhan di Matius, bahwa Maria sebenarnya pergi dengan wanita-wanita lain. Tetapi rupanya mereka berpisah, saudara kasih Tuhan. Nah, kita tidak tahu persis kenapa mereka berpisah. Saya punya sedikit teori bahwa ketika mereka sampai ke depan kubur itu, lalu mereka melihat batu yang terbuka. Maka mereka tahu ada sesuatu yang aneh terjadi, dan sepertinya mereka berpisah di situ. Ini teori saya, bahwa perempuan-perempuan yang lain mau masuk ke kubur itu, tapi Maria langsung kabur duluan untuk memanggil Yohanes dan Petrus di situ. Jadi intinya Maria Magdalena akhirnya berpisah dengan perempuan-perempuan yang lain itu. Dan dia pergi, dia lari kepada Petrus dan Yohanes, tadi sudah kita baca ya. Dan dia balik lagi, Petrus dan Yohanes sudah nyampe duluan, lari duluan, lebih cepat, mereka lebih kuat. Mereka lebih cepat, mereka sampai ke kubur itu, mereka sudah celingak-celinguk, mereka sudah selidiki kubur itu, mereka pergi. Maria Magdalena sampai lagi ke kubur, mungkin dia terengah-engah ya. Dan dia melihat bahwa wow, kubur ini terbuka ya. Dan terbuka pasti ada maksudnya. Dan dia langsung berasumsi bahwa ada yang mencuri tubuh Tuhan ya. Ada yang mencuri tubuh Tuhan, saudara yang kasih Tuhan. Dan kita lihat di sini ayat yang ke-11. Apa yang dikatakan, saudara? Ya. Namun Maria berdiri di luar kubur itu dan menangis. Ya. Dia menangis. Ya. Dia sedih, dia terpukul. Mungkin dia pikir, tidak cukup bahwa Tuhan yang saya kasihi, tidak cukup bahwa guru yang saya puja selama ini 3 hari yang lalu dipermalukan, disalib, dibunuh. Tapi sekarang saya mau kasih dia rempah-rempah, saya mau hormat kepada tubuhnya pun tidak bisa. Ya, sampai tubuhnya dicuri orang dan hilang. Oh, saudara kasih Tuhan, dia begitu sedih. Ya. Dia begitu sedih, dia menangis. Padahal, saudara, Yesus sudah bangkit. Ya. Padahal tidak ada perlunya dia sedih. Padahal, saudara kasih Tuhan, mungkin itu adalah minggu yang paling cerah. Mungkin itulah hari yang paling indah. Mungkin matahari terbit dengan spesial pada waktu itu. Mungkin burung berkicau dan sebagainya. Tapi bagi Maria, dia berada dalam penderitaan pada waktu itu. Dia berada dalam penderitaan. Sekalipun Kristus sudah bangkit, namun dia menderita. Dia sedih. Dia tidak punya pengharapan. Mengapa? Karena walaupun Kristus sudah bangkit, tetapi kebangkitan Kristus itu belum berefek kepada Maria. Maria sendiri belum paham bahwa Yesus sudah bangkit. Dan Maria sendiri belum mendapatkan manfaat dari kebangkitan Yesus. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Anda tahu bahwa pada pagi itu, Yesus sudah bangkit beberapa jam. Yesus bukan bangkit pada saat batu itu digulingkan. Kalau Anda baca lagi di Injil Matius dan Markus, kita gabungkan. Ya. Di pagi itu, penjaga-penjaga Romawi, mereka masih menjaga kubur itu. Menjaga batu di situ yang dikasih segel Romawi. Lalu Alkitab berkata bahwa ada malaikat yang turun dan menggoncang tempat itu sehingga terjadi gempa bumi dan menggulingkan batu itu sehingga prajurit-prajurit Roma semua kabur. Tapi saudara, malaikat bukan datang supaya Yesus bisa keluar. Oh tidak. Yesus sudah bangkit berjam-jam sebelumnya. Pada permulaan awal hari, yaitu pada pergantian dari Sabtu ke Minggu. Yesus sudah bangkit, tetapi batu digulingkan bukan supaya Yesus keluar, melainkan supaya orang dari luar bisa melihat bahwa kubur itu kosong. Yesus sudah bangkit.
Tetapi kalau kita hari ini, Yesus juga sudah bangkit. Bahkan lebih hebat lagi. Kalau bagi Maria, waktu dia sedih, Yesus sudah bangkit beberapa jam. Bagi kita hari ini, Yesus sudah bangkit hampir 2000 tahun, saudara. Tetapi hari ini masih banyak orang yang dalam penderitaan. Hari ini masih banyak orang yang masih dalam kesedihan karena dosa. Hari ini masih begitu banyak orang yang tanpa pengharapan. Karena sekalipun Yesus sudah bangkit, entah itu bangkit 12 jam, entah itu bangkit 12 hari, entah bangkit 2000 tahun, saudara yang kasih Tuhan. Tidak ada gunanya kalau kebangkitan itu tidak berefek kepada Anda. Kalau Anda tidak memahami kebangkitan itu, kalau Anda belum mengaplikasikan kebangkitan itu kepada diri Anda sendiri, maka Anda seperti Maria Magdalena sebelum dia paham akan kebangkitan Yesus. Dan Yesus memang sudah bangkit, itu adalah fakta sejarah. Tadi di sekolah minggu dewasa kita menjabarkan kenapa kita bisa yakin Yesus bangkit. Ada banyak sekali bukti-bukti sejarah. Tetapi walaupun dia bangkit, apa manfaatnya itu bagi Anda kalau Anda tidak memahaminya? Kalau Anda tidak menerapkannya ke dalam hidup Anda? Maka Anda akan seperti Maria Magdalena di sini sebelum dia mengalami kebangkitan Yesus. Oke, saudara yang kasih Tuhan. Coba kita lihat lagi sekarang. Apa yang dialami kedua oleh Maria Magdalena? Tadi yang P pertama adalah kita melihat penderitaan dia. Yang kedua, kita melihat pertemuan Maria. Jadi ada penderitaan Maria. Yang kedua adalah pertemuan Maria. Coba kita lihat lagi ayatnya yang ke-12 sekarang. Ayat 11 tadi, sambil menangis yang menjenguk ke dalam kubur itu. Lalu ayat 12, dan tampaklah olehnya 2 malaikat berpakaian putih. Yang satu duduk di sebelah kepala, yang lain di sebelah kaki, di tempat jenazah Yesus terbaring sebelumnya. Jadi akhirnya sambil dia nangis-nangis, ya, Maria Magdalena sudah berasumsi duluan, akhirnya dia pikir, yaudahlah coba saya cek ini kubur ini. Coba saya cek kubur ini. Dan dia menjenguk ke dalam. Mestinya sebelum nangis dia jenguk ke dalam dulu ya, tapi dia nangis duluan di sini ya. Dia menjenguk ke dalam. Dan ternyata dia bertemu, saudara yang kasih Tuhan. Ada pertemuan di sini. Dia bertemu dengan siapa? Pertama dia bertemu dengan malaikat. Dia bertemu dengan malaikat. Ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat. Tetapi pertemuan dia dengan 2 malaikat ini tidak mengubah moodnya Maria. Karena di ayat 13, malaikat itu berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan malaikat di sini memang dia muncul kalau di tempat lain dikatakan seperti manusia, begitu ya. Jadi jangan Anda membayangkan malaikatnya kayak bersayap lebar begitu, bukan. Mereka nampak, ya, mereka muncul seperti laki-laki. Jadi ketika Maria masuk sambil nangis-nangis, mungkin kalau nangis matanya kabur, begitu kan. Ya. Dia melihat ada 2 orang, 2 orang berpakaian putih duduk di situ. Ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, dia nangis. Sampai malaikat itu duluan yang tanya sama dia, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Bukan Maria itu yang, ngapain kalian di sini gitu, bukan. Malaikat yang tanya duluan, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saking mungkin Maria tenggelam dalam duka citanya. Dan betapa herannya mungkin malaikat-malaikat ini dengan Maria. Dan heran dengan manusia pada umumnya. Saudara, kita tahu, masih ingat dalam khotbah beberapa minggu lalu saya katakan waktu Yesus ditangkap di Taman Getsemani, Yesus berkata kepada Petrus yang sok mau cabut pedang, dia bilang, "Sarungkan pedangmu. Kalau aku mau, gampang sekali aku panggil 12 pasukan malaikat." 12 legiun malaikat, saudara sekalian. Satu pasukan itu kalau di Romawi itu minimal 6.000 pasukan. Itu berarti ada berapa? 72.000 pasukan malaikat siap. Saudara yang kasih Tuhan. Malaikat-malaikat, mereka bingung waktu manusia berani menyalibkan Tuhan. Tetapi mereka juga bingung ketika murid-murid Tuhan bahkan sepertinya tidak ingat bahwa Tuhan sudah berkata berulang-ulang bahwa aku akan diserahkan, aku akan mati, dan aku akan bangkit kembali. Tidak ada satupun dari murid-muridnya yang sepertinya ingat akan hal itu.
Dan malaikat-malaikat sudah bergembira. Oh, pada hari Golgota. Pada hari Golgota, mungkin malaikat-malaikat menundukkan kepala. Tetapi pada hari kebangkitan, ada sukacita di sorga. Karena Tuhan telah menang. Tuhan telah bangkit. Dan mereka bersukacita, ciptaan bersukacita. Namun malaikat mungkin heran. Kenapa sulit sekali bagi murid-murid ini untuk memahami hal ini? Tuhan sudah bangkit, tetapi ada seorang ibu di sini yang katanya adalah murid Tuhan. Dan melihat kubur yang kosong, dia malah sedih. Dia malah menangis. Bukannya teringat bahwa, oh ya, berarti Tuhan sudah bangkit. Tidak, dia malah sedih. Mungkin malaikat bingung. Kenapa perempuan ini? Benar? Kenapa dia tidak paham? Sehingga malaikat berkata, ibu, kenapa engkau menangis? Di tempat lain di Lukas, malaikat berkata, mengapa kalian mencari dia yang hidup di antara orang mati? Oh saudara, bukan hanya dia bertemu dengan malaikat saudara, lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi, dia bertemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Coba kita lanjutkan pembacaan kita. Tadi ayat yang ke-13, di mana jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Bukan hanya Maria Magdalena bertemu dengan malaikat, dia bahkan ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Tetapi luar biasanya, dia itu belum membukakan pikiran dia. Masih ada suatu selubung di mana dia masih berpikir Yesus pasti mati. Yesus sudah mati, Yesus hilang, tubuhnya hilang, dan hal itu membuat dia tidak bisa memahami bahwa yang berdiri ini adalah Yesus Kristus. Memang kita tahu bahwa bentuk Yesus setelah dibangkitkan sedikit berbeda dengan sebelum dia dibangkitkan, karena dua orang murid yang berjalan ke Emmaus pun awalnya tidak menyadari itu adalah Yesus. Itu karena pola pikir. Anda tahu bahwa bias seseorang atau suatu pikiran yang sudah bercokol pada diri seseorang akan sangat mempengaruhi cara kita melihat sesuatu. Dan ketika mereka berpikir bahwa ini tidak mungkin Yesus, maka mereka tidak bisa melihat itu Yesus. Tetapi begitu mereka sadar bahwa itu Yesus, pada saat Yesus memecah-mecahkan roti bagi mereka, mereka langsung tahu, itu Yesus, katanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Maria tidak menyadari. Dia bertemu malaikat, dia bertemu Yesus, tapi dia masih sedih. Dia masih dalam keputusasaan. Oh saudara, betapa banyak seringkali Tuhan telah mengatur pertemuan-pertemuan dalam hidup kita dengan hal-hal yang sebenarnya begitu indah. Bagaimana Tuhan telah mengatur agar kita bertemu dengan kebenaran. Bagaimana Tuhan mengatur agar orang ketemu dengan Injil. Bagaimana orang bertemu dengan pemberita kebenaran. Oh ya, Tuhan atur itu dalam hidup kita. Supaya kita bertemu dengan Alkitab, dengan firman Tuhan, dengan kebenaran. Tetapi ada begitu banyak orang yang setelah bertemu pun tidak ngeh bahwa disinilah, tidak paham bahwa inilah kunci jawabannya. Inilah kunci jawaban bagi hal yang terpenting dalam hidupnya. Kalau Maria, dia terdistraksi oleh duka citanya. Duka citanya membuat dia tidak jernih berpikir. Apa maksudnya ada dua orang berpakaian putih di sini? Apa maksudnya? Apa maknanya bahwa ada malaikat? Apa maknanya bahwa ada seorang yang bahkan dia kira tukang kebun, saudara kasih Tuhan? Duka cita dia menghalangi dia. Oh, tetapi hari ini begitu banyak hal menghalangi manusia. Dan kita perlu bertanya, apakah yang menghalangi saya? Kalau saya misalnya Tuhan pertemukan dengan kebenaran, Tuhan pertemukan dengan kabar baik, Tuhan pertemukan dengan Injil. Kalau misalnya Anda duduk di tempat ini, Anda pernah ikut seminar, Anda ikut kebaktian dan lain sebagainya, tapi Anda belum diselamatkan, Anda belum benar-benar mengambil keputusan, Anda belum lahir baru, atau Anda belum mengambil langkah ketaatan kepada Tuhan. Oh saudara yang kasih Tuhan, apa yang mendistraksi Anda? Mungkin ada orang yang terdistraksi dengan
pekerjaan. Oh, saya ke gereja hanya untuk ya kuota sajalah ya. Ya, saya orang Kristen ya, sesekali saya datang ke gereja. Oke lah, itu memang namanya orang Kristen, daripada ditanya tetangga kok nggak pernah ke gereja, saya datang ke gereja saja, begitu kan? Tapi dia terdistraksi, dia tidak pernah sungguh-sungguh memikirkan klaim-klaim kebenaran. Dia tidak pernah memikirkan kalau ada ini artinya apa. Kalau ini adalah benar, maka apa yang harus saya lakukan? Tidak, dia hanya lewat saja. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Maka dia belum benar-benar menerima kebenaran itu untuk dirinya sendiri. Dan akan sayang sekali. Akan sayang sekali, saudara. Ada banyak orang yang dikasih kesempatan. Oh, saya teringat. Paulus pernah bersaksi kepada banyak orang. Paulus pernah bersaksi di depan Raja Agripa bahkan. Dan Paulus cerita bagaimana Tuhan telah menampakkan diri kepada dia. Dan dia yakinkan Agripa. Sampai Agripa berkata apa? Paulus, ya, aduh gila ini, dia bilang ya. Festus bilang, Paulus kamu orang gila, katanya ya. Oh, Paulus bilang enggak, saya bukan orang gila. Dan Agripa berkata apa? Hampir-hampir kamu meyakinkan saya menjadi orang Kristen. Hampir-hampir. Oh saudara, saya tidak tahu apakah Agripa belakangan ada percaya Yesus atau tidak. Tidak ada catatan sejarah bahwa Agripa menjadi orang percaya, kan? Tapi kita juga tidak tahu. Kalau misalnya Agripa akhirnya tidak sampai percaya kepada Yesus, betapa dia akan menyesal di neraka. Hampir aku menjadi orang Kristen. Oh, hampir aku diselamatkan. Saudara, itu bagaikan dia sudah melihat malaikat, dia sudah melihat Tuhan, tapi lewat begitu saja. Karena Tuhan sudah mengatur supaya Paulus bisa ada di hadapan Agripa pada hari itu untuk bersaksi kepada dia. Tuhan atur pertemuan itu. Tetapi kemudian dia lewatkan. Dan dia hanya berkata, hampir Paulus. Hampir kamu menjadikan aku orang Kristen. Oh saudara, pertemuan Maria dengan malaikat, dengan Tuhan. Tapi dia belum sadar. Padahal jawabannya ada di depan mata dia. Dia terkaburkan oleh duka cita kita, oleh duka cita dia. Ada orang hari ini dikaburkan oleh kepentingan dirinya sendiri, oleh dosa yang dia nikmati, oleh hawa nafsu. Ada orang yang tidak mau menjadi Kristen karena dia mau berpaut kepada alkoholnya, karena dia mau berpaut kepada rokoknya, karena dia mau berpaut kepada zinahnya, karena dia mau berpaut kepada hal-hal yang lain. Dan hal-hal itu membuat dia tidak bisa melihat dengan jelas klaim kebenaran. Apa yang bisa mengacaukan pikiran Anda? Oh saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan sampai Tuhan sudah atur kita bertemu dengan kebenaran. Kalau Anda berada di sini hari ini, maka saya bisa berkata Tuhan sudah mengatur Anda ketemu dengan kebenaran. Anda sudah mendengar Injil, tetapi sudahkah Anda menerima itu? Sudahkah Anda meresponi itu? Mari kita kembali lagi ke dalam Yohanes pasal yang ke-20. Kita lihat sekarang di sini, P yang ketiga, saudara. Kita sudah melihat penderitaan Maria. Kita sudah melihat pertemuan Maria. Hal yang ketiga yang kita lihat di sini adalah permintaan Maria. Permintaan Maria. Coba kita lihat di ayatnya yang ke-13-14. Ya. Atau kita lihat dari ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari?" Maria menyangka orang itu penjaga taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Oh, luar biasa permintaan ini, saudara. Luar biasa kacau, saudara. Luar biasa kacau. Oh, di dalam kesedihannya. Yang Maria pikirkan pada waktu itu adalah hal yang paling penting saat itu bagi dia. Hal yang paling bagus yang bisa terjadi adalah kalau dia bisa mendapatkan tubuh Yesus kembali yang sudah dicuri.
Andai itu diberikan kepada dia, maka puaslah dia menurut Maria. Tetapi saudara, puji syukur bahwa permintaan dia tidak bisa dikabulkan. Karena tidak ada lagi tubuh Yesus. Anda bisa membayangkan kalau permintaan Maria ini bisa dikabulkan? Betapa rusaknya bagi kita, karena itu berarti Yesus tidak bangkit, saudara. Kalau Maria mendapatkan apa yang dia inginkan, kalau misalnya dia berseru kepada seorang tukang kebun beneran dan berkata, Tuhan, jika engkau yang mengambilnya, kembalikan kepadaku, dan itu benar terjadi. Dan bahwa tubuh Yesus dikembalikan kepada Maria, dan Maria waktu itu mungkin merasa, syukurlah saya dapatkan apa yang saya inginkan. Betapa celakanya. Betapa celakanya kalau permintaan Maria ini dikabulkan atau bisa dikabulkan. Kita bersyukur bahwa permintaan dia tidak bisa dikabulkan. Dan tidak mungkin dikabulkan dan tidak dikabulkan. Karena Yesus sudah bangkit, saudara. Maka permintaan dia adalah permintaan yang kacau, yang dalam benak dia ini adalah permintaan yang logis, permintaan yang baik, permintaan yang menunjukkan bahkan devosi dia kepada Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi pada kenyataannya, puji syukur bahwa permintaan ini tidak digenapi, tidak bisa digenapi, tidak bisa diberikan kepada dia. Oh, saudara yang kasih Tuhan, kadang-kadang kita sering marah kepada Tuhan kalau kita minta sesuatu kita tidak dapat, benar nggak? Kalau kita minta sesuatu pada Tuhan, kok Tuhan tidak kasih kepada saya? Gitu ya. Oh, padahal saudara yang kasih Tuhan, ada banyak hal mungkin yang kita minta, yang kalau diberikan kepada kita itu sangat-sangat bahaya. Mungkin kita pikir itu hal yang baik. Mungkin kita pikir itu hal yang luar biasa. Mungkin itu kita pikir, inilah yang saya butuhkan. Inilah Tuhan, andai engkau kabulkan saja hal ini, maka baik-baik saja Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak. Kita bisa terapkan ini kepada masalah keselamatan. Tentu kita masih ingat kisah di dalam Injil, di mana ada seorang yang kaya raya, seorang muda yang kaya raya datang kepada Yesus Kristus. Dan dia intinya apa? Dia mau meminta Yesus, dibilang, guru yang baik, perbuatan baik apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Dia meminta sesuatu dari Tuhan. Dia meminta, Tuhan, kasih tahu kepada saya perbuatan baik apa yang perlu saya lakukan untuk masuk surga. Dan Tuhan mencoba menuntun dia untuk berpikir bahwa semua orang sudah melanggar firman Tuhan. Tetapi maunya dia adalah, Tuhan, kasih tahu saya, perintah mana yang engkau ingin aku lakukan supaya aku masuk surga? Perintah mana Tuhan? Perintah mana yang paling penting, yang perlu aku lakukan supaya aku masuk surga? Oh, dia pikir itu hebat. Bahkan dia sangat bangga, Tuhan, dari kecil aku sudah melakukan semua perintah-Mu. Oh, tapi puji syukur permintaan dia tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena tidak ada kita bisa masuk surga dengan melakukan perintah Tuhan. Tidak ada kita bisa masuk surga dengan menaati hukum pertama kah, hukum kedua kah, hukum ketiga kah, hukum keempat kah, kelima kah, keenam kah, sampai ke-10, tidak bisa. Andai kata Tuhan mengabulkan itu dan berkata, lakukanlah hukum ke-6 dengan sempurna misalnya, maka kamu masuk surga, maka celakalah kita. Kalau syaratnya adalah itu untuk masuk surga, maka celakalah kita, saudara. Lakukanlah seluruh hukum dari 1 sampai 10 dengan sempurna, maka engkau akan masuk surga. Itu yang diinginkan oleh anak muda itu. Dia ingin Tuhan tepuk-tepuk dia di pundak dan berkata, hebat, kamu sudah lakukan hukum. Ya. Tapi Tuhan tidak mau memberikan dia jawaban seperti itu. Dan kalau Tuhan sampai memberikan jawaban seperti itu, maka kita semua celaka. Karena berarti jalan ke surga adalah dengan taat kepada perintah Tuhan, dan kita semua gagal. Kita semua gagal. Ya. Kalau Anda mengikuti, sebenarnya hari Minggu malam saya ada satu seri, yaitu membahas 10 hukum Allah. Ya, saya sangat sarankan jemaat hadir di kebaktian malam, ya. Atau the next best thing Anda dengarkan ini rekamannya, gitu ya. Ada berkhotbah. Apa maksudnya hukum pertama, hukum kedua, hukum ketiga? Terakhir kita sudah sampai hukum ke-8. Hukum yang banyak orang anggap dia nggak pernah langgar itu hukum ke-6. Karena hukum ke-6 berkata jangan membunuh.
Oh, saya nggak pernah membunuh lah, kecuali kecoa mungkin gitu ya. Itu nggak masuk. Gitu, ya. Jangan membunuh. Oke, saya nggak pernah membunuh. Ya. Jadi hukum keenam aman saya, gitu kan? Oke, hukum yang lain-lain saya mungkin langgar. Jangan mencuri. Oh, pernah lah dikit-dikit, gitu kan? Jangan apa lagi, pernah lah. Jangan membunuh. Saya nggak pernah bunuh orang. Saya aman hukum keenam. Oh, tapi ternyata tidak. Kalau kita memahami apa arti dari hukum keenam, jangan membunuh. Bahkan Tuhan Yesus berkata, dan dalam surat, dalam Alkitab, Tuhan berkata bahwa barang siapa membenci saudaranya dalam hatinya, ia adalah seorang pembunuh manusia. Bahwa hukum keenam berbicara mengenai yang paling ekstrim, yaitu membunuh orang. Tetapi sebenarnya yang Tuhan larang adalah bahkan memperlakukan sesama kita dengan tidak semestinya. Bahkan dengan kata-kata sekalipun. Sehingga di Matius pasal 5 Tuhan berkata, barang siapa berkata kepada saudaranya bodoh atau raka atau tolol atau apa, dia berada dalam bahaya akan api neraka. Banyak orang berpikir, andai kata saya bisa melakukan hukum Tuhan seperti ini, maka saya amanlah saya. Oh, saudara, Anda meminta hal seperti itu, Anda celaka. Dan puji syukur, bukan itu jalan keselamatan. Puji syukur bukan itu jalan keselamatan. Dan jalan keselamatan adalah melalui bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu saja, beriman kepada Dia. Oh saudara, kita bisa terapkan ini ke masalah kehidupan. Banyak orang berpikir bahwa apa yang dia paling butuhkan dalam hidup ini. Banyak orang meminta kekayaan. Tuhan, andai Engkau berkati aku secara materi, andai Engkau berikan aku kekayaan, maka selesailah masalahku. Andai Engkau berikan aku ini dan itu, maka selesailah masalahku. Tetapi benarkah? Apakah itu solusi untuk masalah kita? Andai Engkau berikan aku, ada yang pergumulannya masalah kerjaan. Tuhan berikan aku pekerjaan, maka selesailah masalahku. Ada yang pergumulannya pasangan hidup. Tuhan berikan aku pacar. Yang belakangan bakal jadi istri, belakangan bakal jadi suami. Gitu. Maka selesailah masalahku. Sudah nggak sama Tuhan? Hal-hal ini mungkin baik, tapi bukan itu solusi kehidupan. Bukan itu solusi kehidupan. Dan ada banyak hal yang Tuhan belum kasih kepada kita, karena Tuhan tahu bahwa kalau Tuhan kasih, mungkin itu akan membuat kita jauh dari Dia. Kalau Tuhan kasih hal ini, mungkin ini akan membuat kita malah iman kita menjadi kacau. Agur bin Yake di dalam Amsal pasal 30. Dia bilang, ada dua hal aku minta pada Tuhan. Satu, jangan bikin aku terlalu miskin, sampai aku harus curi barang mempermalukan nama Tuhan. Dan dua, jangan bikin aku terlalu kaya, sehingga aku menjadi sombong dan melupakan Tuhan. Saudara, kalau permintaan pertama saya yakin banyak orang amin gitu. Tuhan jangan bikin saya terlalu miskin. Amin. Ada amin saudara? Amin. Sekarang permintaan kedua ya. Tuhan jangan bikin aku terlalu kaya. Ada amin? Agak sedikit redup gitu kan. Permintaan Agur bin Yake. Tuhan jangan bikin aku terlalu miskin sampai aku mempermalukan Engkau, aku mencuri, aku dan lain sebagainya. Ya. Dua, Tuhan jangan bikin aku terlalu kaya, nanti aku sombong, aku lupa akan Engkau. Ya. Kalau saya kaya enggak lah, yakin saya. Agur bin Yake bisa jadi seperti itu, gitu kan? Kalau saya mah enggak lah, yakin ya. Saudara, kadang-kadang kita berpikir bahwa apa yang kita butuhkan dalam hidup ini, kita minta dari Tuhan. Tuhan, ini yang aku butuh Tuhan. Atau kita berkata, Tuhan, ya, kita kehendak-Mu lah yang jadi. Mestinya kita berkata demikian. Kehendak-Mu yang jadi. Dan jangan sampai ya, kita malah meminta sesuatu yang akan mengacaukan kita. Akan mengacaukan kita, akan merusak kita. Akan menjauhkan kita dari Tuhan. Mari kita kembali lagi ke Yohanes pasal 20, saudara.
kita melihat ada penderitaan Maria. Kita melihat ada pertemuan Maria. Kita melihat ada permintaan Maria. Yang keempat, kita melihat ada pengenalan Maria. Ya. Ada pengenalan Maria. Oh, ini titik baliknya. Ini titik baliknya. Di mana ketika akhirnya Maria mengenal siapa yang berbicara dengan dia. Dia akhirnya mengenal, oh benar. Di ayatnya yang ke-16. Ya. Di yang ke-16, Tuhan kita melihat bahwa muridnya yang satu ini sedang kebingungan. Muridnya yang satu ini sedang putus asa, sehingga Tuhan intervensi. Dan kata Yesus kepadanya, Maria. Maria. Oh saudara, mungkin ada suatu cara di mana Tuhan menyebut nama Maria yang khas mungkin, gitu ya. Mungkin ada intonasi yang tertentu yang hanya dipakai oleh Tuhan Yesus. Tetapi dalam saat itu, Maria langsung mengenal. Maria menyadari dengan siapa dia berbicara. Dan Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Oh saudara, ya. Kalau misalnya solusi kehidupan kita bukanlah hal-hal eksternal, ya, bukanlah hal-hal materi, bukanlah pribadi-pribadi lain, apa sebenarnya solusi kehidupan kita? Apa yang paling diperlukan oleh jiwa kita? Tidak lain tidak bukan adalah pengenalan akan Tuhan pencipta langit dan bumi. Pengenalan akan Tuhan pencipta langit dan bumi. Pertama-tama di dalam keselamatan. Oh, ini nomor satu dulu. Anda mengenal Dia dalam keselamatan. Anda mengenal Dia sebagai Tuhan yang datang menjadi manusia. Dan dia mati dan kayu salib untuk menanggung dosa Anda. Dan Anda menerima itu, Anda mengenal Dia. Oh ya, saya tahu Dia. Tetapi kemudian Anda makin dalam mengenal Dia. Anda makin dalam mengenal Dia. Anda bersekutu dengan Dia. Anda mengenal firman-Nya. Ini adalah basis dari segala berkat bagi orang percaya. Bahwa kita semakin mengenal Tuhan kita. Semakin tahu apa yang Dia suka. Semakin tahu apa yang menjadi kehendak-Nya. Ini adalah pertumbuhan, saudara kasih Tuhan. Sehingga bagaikan seorang anak yang makin lama makin besar. Akhirnya dia makin kenal tentang orang tuanya. Dia makin tahu ayahnya seperti apa. Apa yang dilakukan ayahnya. Apa yang disukai ayahnya. Apa aturan-aturan yang ayahnya berikan. Kenapa aturan-aturan itu diberikan. Apa logika bapaknya, apa kasih bapaknya, dan lain semacam. Oh, saudara kasih Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan dengan semakin dalam lagi. Ada yang masih perlu kenal Tuhan di dalam keselamatan. Kalau itu Anda, maka saya katakan tidak peduli Anda sudah berapa lama di gereja, Anda KTP apa, Anda ikut nyanyi kah, ikut pelayanan ini, pernyataan itu. Kalau Anda belum kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh sebagai juru selamat pribadi, Anda terhilang. Dan Anda bagaikan sudah bertemu tapi tidak mengenal. Oh, banyak orang hari ini sudah bertemu dengan Yesus dalam pengertian dia sudah dengar Yesus, dia dengar Injil, dia dengar kebenaran, tapi dia belum benar-benar menerima dalam hatinya. Tapi jangan sampai puas di sana. Mungkin banyak di sini bisa berkata, ya saya sudah diselamatkan, puji Tuhan. Jangan stop, saudara. Tuhan tidak mau stop. Tuhan menyelamatkan kita untuk bersekutu dengan Dia. Nanti kita masuk sorga, kita akan menikmati persekutuan dengan Dia. Di mana Tuhan berkata, Dia akan menjadi Allah dan kita akan menjadi umat. Dan katanya Tuhan akan tinggal di tengah-tengah umatnya. Dan hal yang paling indah di sorga, bukanlah lantainya yang dari emas. Apa gunanya emas waktu itu, saudara? Bukanlah gerbangnya yang dari mutiara. Tetapi fakta bahwa kita bersekutu dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tinggal di tengah-tengah kita. Itu yang paling penting. Dan itu yang menjadi kenikmatan di sorga. Dan Tuhan mau itu mulai. Sejak kita diselamatkan. Tuhan ingin setiap orang yang percaya kepadanya semakin bertumbuh. Semakin mengenal Dia.
Dan dikatakan bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Karena kalau kita mengenal Bapa kita, Dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang melindungi kita, yang menyediakan untuk kita. Dia Bapa yang akan menyertai kita di dalam langkah-langkah hidup kita. Oh, Maria menginginkan tubuh Tuhan. Tuhan berkata, aku punya yang lebih baik. Aku punya yang lebih baik. Aku punya Yesus yang hidup dan yang mau bersekutu dengan engkau. Dan engkau mau atau tidak? Kita sampai kepada poin terakhir, poin kelima kita. Bahwa kita sudah melihat penderitaan Maria, pertemuan Maria, permintaan Maria, pengenalan Maria. Yang terakhir, kita melihat pengutusan Maria. Kalau kita sudah kenal Tuhan, maka Tuhan akan mengutus kita. Tuhan akan mengutus kita untuk melakukan sesuatu. Coba kita baca di ayatnya yang ke-17 dan 18. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku terus. Nah di sini TB2 menerjemahkan sudah lumayan baik ya. Kalau TB1, kalau saya tidak salah tidak ada kata terus di situ. Tapi ini adalah suatu present imperatif yang memang penekanannya adalah kita melihat Maria begitu dia melihat Yesus, menyadari itu Yesus. Wow, sukacita dia luar biasa. Dan hidup dia berubah, tadinya menangis mungkin menjadi senyum yang lebar. Dan dia pasti, saudara yang kasih Tuhan, seperti kata ayat ini, sepertinya dia langsung pegang Tuhan. Mungkin dia peluk kaki Tuhan. Mungkin dia pegang erat-erat. Mungkin dia takut jangan sampai Tuhan hilang lagi, gitu kan? Dan dia pegang Tuhan kita. Oh, itu wajar. Dan Tuhan kita membiarkan dia untuk sementara waktu. Tapi kemudian Tuhan berkata, jangan memegang aku terus. Mungkin maunya Maria adalah, ya udah, Yesus saya bawa ke rumah aja gitu ya. Ini dipegangin terus gitu ya. Tapi Tuhan yang sudah dibangkitkan, status dia sekarang, pelayanan dia sekarang sudah berbeda. 3,5 tahun dia sudah datang dalam daging. Dia berjalan bersama mereka, dia tidur bersama murid-muridnya, dia makan bersama mereka. Dan sekarang dia sudah bangkit dan pelayanan dia berbeda sekarang. Dia sebentar lagi akan kembali ke sorga. Oleh karena itu dia memberitahu kepada Maria, kamu tidak bisa pegang aku terus secara fisik. Ya, tetapi aku punya tugas untuk kamu. Dan Tuhan mengirim Maria, katanya. Dia bilang, pergi, katakanlah kepada saudara-saudaraku. Pergilah kepada saudara-saudaraku, beritakan bahwa aku sudah bangkit. Kasih tahu yang lain, yang masih dalam penderitaan, yang masih tanpa pengharapan dalam hidup ini, yang masih berpikir bahwa kesenangan mereka, kepuasan mereka terletak dalam hal-hal eksternal, di dalam segala harta dan di dalam segala hal yang lain. Orang-orang yang masih terkungkung seperti itu, yang belum mengenal kuasa kebangkitan, sampaikanlah kepada mereka bahwa aku sudah bangkit. Aku sudah bangkit dan aku sudah menang. Dan barang siapa ingin menang, maka dia harus percaya kepadaku. Oh saudara, Maria diutus. Maria yang tadinya kita bilang di awal, sepertinya adalah seorang perempuan yang emosional, yang mungkin kurang logis, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan bisa pakai dia. Ya. Tuhan bisa pakai dia. Karena dia sudah mengenal kuasa kebangkitan. Dan dia sudah merasakannya dan hidupnya sudah berubah. Duka cita dia sudah berubah menjadi sukacita. Sehingga Tuhan bilang, oke, sekarang giliran kamu. Pergi beritakan kepada orang lain. Dan saudara yang sama Tuhan, kita juga mendapatkan mandat yang sama. Sebagaimana Tuhan mengutus Maria, demikian dia mengutus setiap dari kita. Ini bukan suruh jadi gembala, saudara. Maria nggak bisa jadi gembala. Ini bukan suruh jadi pengkhotbah jalanan atau apa. Bukan, Maria nggak bisa jadi pengkhotbah jalanan juga. Tapi ini adalah pengutusan untuk menjadi saksi. Dan semua orang yang diselamatkan bisa menjadi saksi. Dan kita perlu bersaksi kepada siapapun. Orang yang kita tahu, mereka sedang menderita. Mereka meminta hal yang salah. Tetapi Tuhan pertemukan mereka dengan kita. Agar kita menyampaikan kepadanya kabar yang baik itu. Apakah kita rela untuk taat seperti Maria?
Karena kita baca di ayat yang ke-18, 18 bahwa Maria taat. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid Yesus, "Aku telah melihat Tuhan." Ini kesaksian dia yang pertama, dan saya yakin dia akan terus bersaksi. Karena mungkin dia adalah salah satu dari 500 orang yang katanya Paulus ada tulis di 1 Korintus 15 ayat 6 bahwa pernah Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang sekaligus. Dan banyak di antara mereka masih hidup, Paulus bilang. Mungkin Maria Magdalena termasuk salah satu itu juga. Ya. Dan banyak orang akan tanya kepada dia, "Benarkah kau melihat Yesus?" Ya, benar. Ya. Saudara, apakah Yesus hidup dalam diri kita sedemikian rupa sehingga kita bisa menjadi saksi dan orang bisa melihat, benar Yesus hidup di dalam diri orang Kristen ini. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Engkau melihat semua kami di tempat ini. Dan Tuhan, jikalau ada di tempat ini yang masih belum mengenal Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Engkau yang bekerja, Engkau yang tarik Tuhan. Engkau yang tidak membiarkan dia tenang sampai dia menyerah kepada-Mu. Tuhan, bagi yang sudah percaya kepada-Mu, ingatkan kami bahwa Engkau telah bangkit. Kadang-kadang hal-hal dunia ini membuat kami terlena, membuat kami lupa, membuat kami berduka cita, membuat kami hilang pengharapan, membuat kami larut dalam kesedihan, tantangan-tantangan hidup, penyakit mungkin, masalah finansial menghujani kami. Tapi yang paling penting adalah bahwa Engkau sudah bangkit. Dan bahwa kami suatu hari akan bangkit bersama Engkau. Tidak peduli bahwa dunia ini perang dunia ketiga, keempat, kelima. Tidak peduli apapun yang terjadi, Engkau sudah bangkit. Engkau sudah menang, dan kami menang bersama dengan Engkau. Dan ajar kami Tuhan, untuk berpegang pada itu, dan bertumbuh, dan mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sehingga di tengah dunia ini, di mana Engkau menempatkan kami hidup, kami tahu apa yang Engkau ingin kami lakukan. Dan kami menjadi saksi bagi-Mu. Pimpin jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.